Shalom, selamat malam, salam jumpa dalam saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Pada pagi hari ini kita akan membaca renungan firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa sudah membangunkan kami dari tidur nyenyak semalam hingga saat ini kami sudah bangun dengan penuh keberkatan dari-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu untuk bekerja menuntun kami dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekalian dengan renungannya ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kami, memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunkan salah dosa kami Bapa, demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Perjanjian Lama terdapat di dalam Keluaran 8 ayat 1 sampai 14. Dari Keluaran 8 ayat 1 sampai 14. Yang menyatakan, tulah kedua katak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam. Dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat
yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silahkanlah Tuanku, katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di Sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya tinggal di Sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Renungan kita dari Sabda Bina Umat tanggal 7 Februari dengan judul "Tidak ada yang seperti Tuhan." Sahabat PKLU, ayatnya yang ke-10 menyatakan, "Tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami." Di dalam masyarakat Asia Barat Daya kuno, terdapat keyakinan bahwa Allah adalah Allah milik suku dan bangsa tertentu. Karenanya setiap suku bangsa mempunyai Allahnya sendiri. Muncullah sebutan Allah suku, tribal God. Allah ini saling bersaing dan berperang. Setiap terjadi peperangan antar suku-suku dan antar bangsa-bangsa, maka hal itu dianggap sebagai peperangan antar Allah-Allah yang disembah oleh suku-suku dan bangsa-bangsa itu. Latar belakang inilah yang ada di balik kata-kata Firaun sesaat menyesal ketika tulah demi tulah menimpanya dan negerinya. Ayatnya ke pasal Keluaran 8 ayat 25 sampai 28 dan Keluaran 10 ayat 17. Ia meminta Musa berdoa kepada Allah Israel untuk meredakan tulah itu. Dalam keyakinan Firaun bahwa Allah Israel sedang berperang mengatasi Allah Mesir. Terjadinya tulah dan para ahli ilmu gaib pun tidak dapat menolong. Itu pertanda kuasa Allah Mesir dikalahkan oleh Allah Israel. Begitu keadaan membaik, segera ia lupa pada janjinya. Apakah konsep demikian juga berlaku bagi Tuhan Allah Israel? Tidak.
Tuhan Israel adalah Allah bagi semua suku bangsa, dimanapun, tidak terkecuali bagi Mesir. Kuasa Allah tidak terbatas bagi Israel saja, melainkan meliputi seluruh ciptaan hingga tulah kedua. Katak yang menyerang seluruh kehidupan di Mesir tanpa terkecuali, memperlihatkan bahwa kuasa Allah berlaku dimanapun. Pekerjaan Allah menghadirkan berkat dan kebaikan kepada seluruh suku bangsa. Demikian menunjukkan teguran, peringatan, dan hukuman kepada semua suku bangsa yang tidak menghormati kekudusannya. Kepada Firaun, Allah membuat perhitungan agar ia sadar dan berbalik arah menjadi pemimpin yang tahu akan kekeliruannya. Tidak ada yang seperti Tuhan. Kuasanya berlaku bagi seluruh ciptaan. Kepada manusia dipanggil untuk mengakui kekuasaannya dan menunjukkan rasa hormat kepada kekudusannya. Hanya dengan rasa hormat itulah kehadiran Allah menjadi sumber berkat dan damai sejahtera bagi manusia dan seluruh ciptaannya. Amin. Segala-galanya setia padaku. Bukan ku menyangkalnya, amat setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap, Ia tetap kawan peran sobatku. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa sudah menyertai kami dalam peribadahan pada pagi hari ini. Biarkanlah kami tetap merasakan kuasa dari-Mu Bapa, dan kami tetap meyakini bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami, menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Kami yakin Tuhan menyertai semua warga PKLU dimanapun berada pada pagi hari ini, memberkati semua aktivitas yang kami lakukan agar jadi seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada kesempatan ini kami berdoa bagi pemerintah kami yang akan melaksanakan pesta demokrasi. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami semua rakyat Indonesia agar dapat memilih pemimpin yang terbaik yang berkenan di hadapan-Mu, dan mereka dapat memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan semua. Berkati semua aparat, semua yang melakukan kegiatan-kegiatan pesta demokrasi itu ya Tuhan. Kami juga sebagai masyarakat yang akan memilih, biarkanlah Tuhan memberkati kami agar kami dapat memilih seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Tuntunlah kami untuk melakukan pemilihan itu dengan baik dan benar dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga bagi fungsionaris Majelis Sinode yang senantiasa bekerja sama dengan Dewan PKLU
Kami yakin dan percaya kerjasama yang baik ini akan memberikan hasil yang memuaskan bagi kami warga PKLU, agar kami dapat melakukan semua pekerjaan itu, semua program-program dari Dewan PKLU dengan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa juga bagi warga PKLU yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam kesendirian, yang dalam kesunyian. Biarkanlah Tuhan tetap memberkati mereka, agar mereka senantiasa merasakan kehadiran Bapa mendampingi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan benar-benar menjadi hormat pujian bagi nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, ampunkan segala dosa kami Bapa. Demi Yesus Kristus, kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan doa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kita sudah berjumpa pada pagi hari ini dengan pembacaan firman Tuhan. Biarkanlah firman ini diam dalam hati kita semua, dan kita dapat menjadi pelaku firman yang benar untuk melakukan pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Salam, tetap semangat PKLU, dan dalam pelayanan segar dan hijau. Terima kasih.